Selamat malam umat yang terkasih. Selamat malam kepada Pastor Paroki, Pastor Yohanes Montolaludel dan Pastor Jan Silvianus Kora ATR yang sudah hadir di rumah keluarga Bisou Baguna dalam rangka mempersembahkan misa syukur bagi keluarga memperingati hari ulang tahun dari saudari Nada Bisou, ulang tahun yang ke-17, Sweet 17. Banyak ini lamu udah biasa kau cek 17 tahun ini dapat coklat. So luntur satunya lamu udah jadi keren. Diucapkan selamat datang bagi kita sekalian umat wilayah rohani Santo Thomas Becket. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan misa syukur pada malam hari ini, dan misa akan dipersembahkan oleh yang terkasih Bapak Pastor John Montolalu bersama Pastor Jan Kora. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Rohmu. Selamat malam diucapkan kepada semua. Pastor Alo, pengurus dan anggota wilayah rohani Santo Thomas Becket, dan teristimewa tentu keluarga Bisou Baguna yang sudah mengundang kita untuk ambil bagian di dalam ungkapan syukur mereka, sukacita mereka, dan kebahagiaan mereka sehubungan dengan hari ulang tahun yang ke-17 dari Nada Melodiva Teresa Bisou. Sudah tahu siapa dasar nama ini. Dan sambil kita bersyukur untuk rahmat kehidupan ini, kita juga bersekutu di dalam perayaan Ekaristi ini bersama dengan keluarga, mendoa untuk pemulihan kesehatan untuk Papa John Bisou dan Mama Femi Mongdong. Kita satukan iman kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga untuk mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, dan teristimewa yang kita kenang dengan penuh syukur anugerah hidup yang sudah dijalani oleh Nada selama 17 tahun ini. Mari kita awali persekutuan iman kita pada malam hari ini. Kita tunduk seketika di hadapan Tuhan.
kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Allah, agar dengan rahmat-Mu kami dikuatkan sehingga dapat melaksanakan kehendak Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda kehidupan yang menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami menyampaikan buah-buah penyelamatan Allah kepada masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita satu dalam doa kolekta, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, hari ini Engkau menggembirakan kami semua dengan pernyataan kasih-Mu atas kehidupan saudari kami, Nada Melodiva Teresa Besong, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Kami mohon agar Engkau tetap menyertai perjalanan saudari kami ini ke depan. Berilah kami semua kebahagiaan, pekerjaan yang lancar, kesehatan, dan damai sejahtera. Bantulah agar kami senantiasa mencari dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Semoga kami pun hidup rukun dengan semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, dengan hormat kita mau dengarkan sabda. Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Berkat Dia, kalian boleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Dari Simon Petrus, hamba dari Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasanya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dari kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan, dan kepada kebijakan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Ya Allahku, padamulah aku percaya. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan
semalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Refrain, Ya Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentingkannya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Refrain, Ya Allahku, padamulah aku percaya. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya dengan umur panjang, akan kukenyangkan dia kepadanya, akan kuperlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Refrain, Ya Allahku, padamulah aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita berkumpul malam ini bersama dengan keluarga Besau Baguna, dan lebih khusus lagi tentu bersama dengan anak yang pertama, Nada, sehubungan dengan hari ulang tahunnya yang ke-17. Nada, ulang tahun ke-17 masih berlaku tuh Sweet 17. Masih jadi apa dengan tuh Sweet 17? Atau saya nyanda? Masih kan? Jadi sweet malam ini. Ya, kita bersatu di dalam ungkapan syukur. Tadi sudah dipancing oleh MC warna khas untuk Sweet 17 apa? Mermut. Mata orang ganti seragam. Dan itu juga sweet. Berada di ruangan ini dengan tata ruang dan seninya, rasanya juga kita berada di ruangan yang sweet. Maka dari itu saya mau mengajak kita pada kesempatan ini bersama dengan Nada untuk merenungkan kehidupan kita memang sebagai sesuatu yang sweet, yang manis dengan rupa-rupa kualitasnya. Boleh bilang manis ya, karena indah. Boleh bilang manis karena ceria. Pokoknya rupa-rupa hal yang boleh kita kaitkan dengan yang sweet ini. Inspirasi pertama yang kita mau angkat untuk merenungkan kehidupan ini sebagai sesuatu yang sweet adalah inspirasi dari bacaan Injil. Itulah berkaitan dengan benih kehidupan. Allah sudah menanamkan benih kehidupan. Dan sebagai benih kehidupan yang diberikan oleh Allah, kita mengerti bahwa itu memang adalah sesuatu yang sweet. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Petrus pada waktu merenungkan tentang kehidupan itu. Hidup itu menjadi sweet karena dalam permenungan Petrus dia katakan demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kalian. Hidup itu sweet karena berisi kasih, karunia, dan kesejahteraan dari Tuhan. Itulah benih. Dan benih ini sudah dipercayakan kepada pasangan suami istri ini untuk membentuk keluarga Besau Baguna. Yang indah yang dipercayakan kepada keluarga ini adalah dalam bentuk berkat. Tuhan memberkati pasangan suami istri ini sehingga 17 tahun yang lalu berkat itu dihadirkan ke dunia, yaitu dengan lahirnya anak yang terkasih. Hidup itu indah. Bagaimana mungkin itu menjadi indah? Pada kesempatan ini tentu Nada boleh melihat ke kiri. Di situ ada mama dan di situ ada papa. Bukan hanya lihat mereka punya wajah, tapi merenungkan pengalaman selama 17 tahun ini. Pengalaman yang pasti juga indah.
Bukan hanya pada waktu menata cinta mereka sebagai suami istri, sehingga kemudian menghadirkan nada sebagai tanda berkat Tuhan untuk mereka, tetapi selanjutnya adalah tata kelola kehidupan yang sudah mereka laksanakan. Membesarkan, mendidik nada sedemikian rupa, sehingga sampai pada tahun 2024 ini siap untuk beralih ke tingkat yang lebih tinggi. Dari kelas 2 siap untuk naik ke kelas 3. Itu adalah sesuatu yang indah. Menata kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah dalam bentuk bibit hidup. Dan kemudian ditata oleh pasangan suami istri ini sampai pada mulai kelahiran dan sampai pada hari ini, sehingga nada tampil hari ini sebagai seorang yang sweet untuk merayakan Sweet 17 ini. Ada yang manis, ada yang indah, ada yang pantas disyukuri berkaitan dengan kehidupan ini. Tata kelola kehidupan yang ditampilkan di dalam bacaan Injil adalah tata kelola yang sebaliknya, bukan tata kelola yang sweet. Tata kelola yang ditampilkan di dalam bacaan Injil itu tidak indah. Karena apa? Tata kelola yang dijalankan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua adalah begini: menata benih kehidupan dengan kebencian, menata benih kehidupan dengan gengsi, menata benih kehidupan dengan ambisi. Bagaimana mereka tampil dengan cara ini? Dilukiskan di dalam bacaan tadi, mereka tampil karena apa? Pada waktu dikirim orang-orang untuk minta pertanggungjawaban dari mereka, apa yang mereka buat? Tata kelola yang tidak indah. Mereka tangkap, mereka bunuh, dan mereka lupa diri bahwa mereka adalah penggarap saja dan bukan pemilik kebun anggur itu. Mereka tampil tidak indah, mereka tampil tidak sweet. Maka dari itu, cerita yang dikatakan di dalam perikop tadi harus berujung dengan juga sesuatu yang tidak indah. Apa? Yaitu akhirnya Yesus pergi tanpa melihat hasil buah dalam bentuk pertobatan dari orang-orang yang sudah salah kelola benih yang sudah ditanamkan oleh Allah ini. Itu contoh terbalik dari apa yang kita mau syukuri pada malam hari ini. Papa dan Mama sudah menata cinta ini, sudah menata benih kehidupan ini yang dipercayakan kepada mereka berdua, sehingga sampai hari ini nada tetap tampil sweet. Baik pada waktu lahir, pada waktu mulai sekolah di SD, naik ke SMP, dan sampai ke SMA, tetap tampil indah. Maka sambil nada menatap ke kiri, lihat Mama dan Papa, yang ada tentu adalah syukur. Terima kasih karena sudah ditata sedemikian rupa, ditata dengan penuh cinta. Itulah inspirasi yang kita dapatkan dari bacaan Injil hari ini. Hidup itu menjadi sweet, menjadi indah, menjadi manis, karena ditata dengan penuh cinta oleh mereka semua yang sudah diberikan kepercayaan untuk menata benih kehidupan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan tentu sambil menunjuk nada secara khusus, secara umum tentu orang yang ada di sini semua boleh bersyukur. Karena kehidupan yang orang jalani sampai hari ini dalam keadaan seperti ini
tentu juga tidak lepas dari tata kelola benih kehidupan yang sudah dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan untuk kehidupan kita. Orang tua kita, sanak saudara kita, pendidik kita, dan siapapun juga. Hidup sudah indah pada waktu dimulai, dan hidup tetap indah pada waktu dikelola dengan penuh cinta. Sekarang sambil merayakan ulang tahun yang ke-17, apa gerangan yang boleh kita angkat ke depan? Nada sudah meninggalkan SD, sudah meninggalkan SMP, sudah masuk SMA, dan sebentar lagi akan masuk kelas 3 SMA. Apa maksud ini semua? Maksud dari tata kelola benih kehidupan adalah supaya kehidupan itu bukan hanya bertambah tua, tapi bertambah juga kualitas hidupnya. Umur bertambah, maka berarti juga ditata kelola sedemikian rupa sehingga kualitas kehidupan juga bertambah dengan baik. Bukan hanya sekedar dari SD pindah SMA, dari SD pindah SMP, SMP pindah SMA, kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, tetapi perpindahan-perpindahan ini dari umur 16 tahun ke 17 tahun dan nanti ke 18 tahun dan seterusnya, itu adalah persoalan menambah kualitas di dalam itu. Dan itulah yang kemudian juga ditegaskan oleh Petrus di dalam suratnya yang kita dengarkan tadi. Bagaimana tetap menjadi indah hidup itu pada waktu selalu ditambahkan satu kualitas baru di dalam perjalanan kehidupan itu. Petrus berbicara demikian seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan tadi. Dia bilang begini, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman sudah bagus toh. Jadi orang beriman sudah baik. Tapi Petrus masih mau katakan tambahkan lagi. Tambahkan apa? Tambahkan kebajikan. Kebajikan sudah bagus. Apakah stop di situ? Tidak. Sudah bagus, tapi tambah lagi. Tambahkan pengetahuan. Pengetahuan sudah bagus. Apakah sudah cukup? Belum cukup. Pada pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Kontrol diri. Kontrol diri sudah bagus. Tapi apakah sudah cukup? Belum juga. Maka Petrus katakan, tambahkan lagi ketekunan. Orang yang tekun banyak kali dipuji. Tapi itu belum finish. Maka dia katakan, tambahkan lagi. Tambahkan kesalehan. Orang saleh dipuji di mana-mana. Dengan penuh hormat kita tunjukkan sikap kita kepada orang-orang saleh ini. Apakah itu sudah cukup? Kalau masih ada waktu untuk berjuang terus, tambah lagi. Maka dia bilang, pada kesalehan tambah lagi. Kasih akan saudara-saudara. Banyak orang senang menikmati kehidupan yang penuh kasih. Tapi Petrus bilang, biar orang senang, jangan dulu berhenti, tambah lagi. Apalagi, tambah lagi kasih akan semua orang. Petrus mengingatkan kita untuk perjalanan ini. Setiap periode waktu tertentu kita boleh mensyukuri satu capaian. Sebentar lagi Nada akan mensyukuri satu capaian, yaitu selesai kelas 2. Satu tingkat dicapai. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum. Harus tambah lagi. Kelas 3. Selesai kelas 3 sudah cukup? Belum. Tambah lagi. Dan begitu seterusnya. Ini namanya kemajuan dan perkembangan. Maka dalam rangka itu yang dibutuhkan supaya hidup itu benar-benar menjadi sweet, hidup itu benar-benar menjadi indah, yaitu
adrenalin kehidupan itu harus dijaga terus. Itu semangat juang untuk hidup itu dijaga terus. Pada waktu kita belajar, maka kita mendapatkan sesuatu capaian. Katakanlah kita disebut sebagai orang yang pandai. Apakah itu cukup? Belum. Tambah lagi dengan apa? Mungkin bersahabatan dengan orang lain. Apakah itu sudah cukup? Belum. Tambah lagi dengan kesejahteraan. Apakah itu sudah cukup? Belum. Tambah lagi dengan kerajinan. Apakah itu sudah cukup? Belum. Tambah lagi dengan ini, tambah lagi dengan ini, tambah lagi dengan ini, dan begitu seterusnya. Sehingga untuk menjadikan kehidupan itu sweet, kita tahu bahwa kehidupan itu nanti berhenti pada waktu kita mati. Berarti apa? Selagi kita hidup dan terus-menerus mengembuskan nafas ini, maka panggilan kita, mari bagi orang punya hidup ini sweet, indah. Bukan hanya sambil tambah-tambah umur, naik-naik kelas, tetapi menambah kualitas di dalam hidup. Dan dengan demikian kita menunjukkan bahwa keindahan hidup memang akan tercapai pada waktu menata benih kehidupan dan menata perjalanan hidup itu, menata sedemikian rupa semuanya dengan cinta. Maka mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita ke depan dengan tetap menjaga supaya hidup ini tetap sweet, hidup ini tetap indah, yang didukung dengan kemampuan kita untuk menunjukkan cinta kita pada kehidupan itu dan berjuang supaya hidup itu maju dan berkembang terus. Semoga demikian. Menanggapi sapaan-sapaan kita berdiri, kita balik kembali pengakuan iman kita berdoa bersama. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa umat. Allah Bapa di surga, sambil kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami untuk perjalanan kehidupan kami ke depan. Bagi saudara kita, nada melodi Teresa Beso yang merayakan ulang tahun. Ya Bapa, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan bagi saudara kami ini. Engkau juga telah mengembirakan dengan banyak berkat, dihibur oleh saudara-saudara dan para sahabat. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan kepadanya kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga saudara nada melodi Teresa Beso. Ya Bapa, semoga kehadiran saudara kami ini tengah-tengah keluarga sungguh dirasakan sebagai rahmat dan berkat yang melimpah. Dan peliharalah keluarga ini agar hidup rukun seperti teladan keluarga kudus di Nazaret, di mana kasih dan pelayanan menjadi yang utama. Berilah keluarga ini rezeki yang melimpah, perlindungan dari yang jahat, dan persaudaraan sejati. Semoga mereka pun peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa,
hadirlah senantiasa di tengah keluarga kami masing-masing, agar cinta dan damai senantiasa tinggal dalam keluarga kami. Bantulah agar kami tekun berusaha menuaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan keluarga dan orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Semoga kami senantiasa bertumbuh untuk saling mengasihi dan melayani, serta tidak mementingkan kepentingan kami masing-masing. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menuntut umat-Mu yang masih berziarah di bumi ini agar dengan tekun menemukan kehendak-Mu dan siap sedia untuk melaksanakannya. Semoga gereja-Mu sungguh menjadi tanda kehadiran dan rahmat-Mu bagi umat manusia di dunia ini. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu bagi semua yang hadir, bersekutu dan berdoa di sini. Bantulah kami untuk senantiasa mengusahakan persatuan di antara kami. Hindarkanlah kami dari segala kebencian dan iri hati yang merusak keutuhan kami sebagai sesama umat-Mu. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau menjadikan kehidupan itu indah. Pada waktunya, kehidupan itu terasa tidak indah karena kesehatan berkurang. Maka kami mohon kiranya Engkau mau turunkan berkat-Mu untuk Papa John Besau dan Mama Femi Mongdong. Kau pulihkan kesehatan mereka sehingga mereka boleh kembali dalam keadaan yang sehat sedemikian rupa untuk selalu bersyukur dan memuliakan Dikau atas anugerah kehidupan yang sedemikian indah ini. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Kita berdiri, kita mau kumpulkan doa-doa kita di dalam doa persembahan. Marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah. Allah Bapa Maha Baik, bersama roti dan anggur ini kami persembahkan pula seluruh usaha dan niat baik kami untuk mengikuti kehendak-Mu dalam merawat,
menata kelola kehidupan kami sedemikian rupa sehingga tetap indah sebagaimana indahnya pada awal mula Kau anugerahkan benih kehidupan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah keadaan kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dan dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, 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 seluruh isi surga dan bumi menyembah Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang, datanglah nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak dapat semua datang pada saya, tapi bersabar saja saya akan sembuh. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datang, Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib. Puji syukur bagimu. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mengagumkan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai saudari kami, Nada Melodiva Teresa Besol, sepanjang usianya hingga hari ini genap 17 tahun. Kami senantiasa mohon agar Engkau melindungi kami dan menuntun langkah kami di jalan-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita memberkat, Nada mau bilang apa, Stok? Ya? Silakan duduk, dia suka mau bilang sesuatu. Pertama-tama Nada mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Pastor yang telah memimpin kita dalam perayaan Ekaristi. Sekarang seumur 17 tahun, Nada yakin dan percaya itu karena berkat Tuhan, bukan karena kuat dan hebat Nada, melainkan karena Tuhan berbaik di kehidupan Nada. Juga Nada juga berada di titik ini karena ada kedua orang tua Nada dan juga oma opa keluarga Nada yang selalu mensupport, selalu membimbing Nada di jalan yang benar, sehingga Nada boleh 17 tahun. Dan sebanyak Nada berprestasi, itu bersyukur sekali karena Tuhan terbaik, juga karena kedua orang tua dan orang-orang di sekeliling Nada. Nada juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada umat sekalian yang telah menyempatkan waktu berada di tempat ini untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga segala wujud permohonan yang kita sampaikan Tuhan berkenan. Sekian dan terima kasih. Begitulah Nada yang sudah mengundang kita untuk ambil bagian dalam syukuran karena mengalami perjalanan hidup yang memang sweet, manis, indah, tapi bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Tuhan, karena orang tua, karena oma opa, karena adik, dan karena orang semua. Semua jadi indah, semua jadi sweet pada waktu orang bersekutu untuk memaknai kehidupan kita. Oleh itu mari kita akhiri persekutuan iman kita ini dengan kembali mohon berkat Tuhan bersama-sama.
Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada